Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentu di ruang yang sama, ruang belajar. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar hadis tentang keutamaan memberi. Namun sebelum masuk pada materi hadisnya, perhatikan gambar berikut ya. Mungkin gambar ini tidak asing bagi kalian, bahkan ada yang pernah mengalami hal-hal yang demikian. Atau mungkin di perjalanan entah kemana kalian jalan kemana ketemu dengan hal-hal yang demikian. Ada orang yang memberi uang, ada yang memberi bingkisan, ada orang yang juga mengasih makan. Yang intinya ada orang yang memberi, ada orang yang menerima. Kita akan belajar membaca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya al-munfiqatu al-yadis sufla as-sa'ilatu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatikan dan cermati, baca pelan-pelan kata per katanya sampai kalian bisa fasih dan tepat dalam membacanya. Bahkan nanti bisa diulang videonya ya. Baca pelan-pelan sampai kalian bisa paham dan fasih tepat dalam membacanya. Mari kita mengartikan arti kata perkatanya atau arti mufradatnya. An itu artinya dari, annah sesungguhnya atau bahwasannya. Qolah berkata atau bersabda, al-yadu tangan, al-ulya di atas, khairun lebih baik, min daripada, as-sufla di bawah, al-munfiqatu orang yang memberi, as-sailatu yang meminta atau orang yang meminta-minta. Ini ya. Jadi kalian baca ini dengan artinya, kosakatanya dengan artinya 3 kali, insya Allah kalian bisa hafal. Hafal kan ya? Pasti hafal dong. Selanjutnya coba kita mencoba. Nanti ya, dari tadi sudah menghafal kata per kata, coba kita menggabungkan dari kata-kata tadi. An Abdullah bin Umar, ini Abdullah bin Umar ini nama orang ya. An itu dari, an tadi itu kan ada di pertama kosakatanya. An Abdullah bin Umar, Abdullah ibnu Umar. Al-yadul ulya, al-yadu tangan, al-ulya di atas, berarti al-yadul ulya tangan yang di atas. Wasufla tangan yang di bawah, as-sailatu. Berarti peminta-minta. Coba sekali lagi ya, pasti bisa kalian. Sekali lagi, coba semangat ya. Ini ada agak lebih banyak sedikit ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulah berkata atau bersabda. Al-yadul ulya sudah tadi, khairun. Khairun itu lebih baik, minal yadis sufla, tangan yang di bawah. Al-yadul ulya al-munfiqatu al-yadis sufla as-sailatu, sudah yang tadi itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan dari artian tadi perkata, kalian sudah hafal, coba bandingkan dengan terjemahannya. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita pahami, tangan di atas berarti pemberi. Jadi al-yadul ulya itu adalah pemberi, tangan yang di atas. Sekarang tangan yang di bawah, peminta-minta atau al-yadis sufla, tangan yang di bawah. Paham kan ya? Pemberi atau disebut juga orang yang suka memberi itu dermawan, perbuatan yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan memberi itu. Karena ini bagian dari anjuran Allah dengan Nabi Muhammad SAW, sangat dianjurkan, bagian dari akhlak terpuji.
Peminta-minta atau pengemis perbuatan yang harus kita hindari, tidak boleh. Kita harus senantiasa berbuat, kalau perlu kita memberi, jangan sampai meminta-minta. Karena ingat tadi hadisnya, al-yadul ulya khairum, lebih baik gitu ya. Secara status sosial, orang yang minta-minta itu seakan-akan rendah, hina gitu ya. Makanya harus bekerja keras agar nanti kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, menjadi penderma, orang yang memberi, dermawan. Al-yadul ulya, jadilah tangan yang di atas, jangan jadi tangan yang di bawah. Kita diminta untuk berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik itu termasuk sedekah. Sedekah itu tidak hanya memberikan sesuatu yang berupa materi, tidak berupa barang, nasi, uang, dan barang-barang lainnya, tetapi juga berbuat baik. Salah satu contohnya bertutur kata yang baik, terus membuat orang lain tersenyum, membantu orang lain yang sedang kesusahan, itu juga bernilai sedekah. Bersedekah merupakan akhlak yang terpuji. Kita harus tebarkan kebaikan kepada sesama. Kebaikan akan membawa ketentraman dan kedamaian. Permusuhan dan perpecahan akan terhindar dengan adanya persatuan. Kalau kita sudah saling membantu, sudah saling berbuat baik, menebarkan kebaikan kepada sesama, insya Allah kita itu terhindar akan permusuhan-permusuhan, bahkan sampai keterpecahan. Dan yang perlu diingat adalah dengan bersedekah harta kita itu tidak akan berkurang. Tidak ada ceritanya orang miskin itu gara-gara bersedekah, tidak ada. Justru harta yang disedekahkan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang bahkan lebih besar dari apa yang telah kita sedekahkan. Bersedekah harus dengan hati yang ikhlas, tanpa mengharap imbalan, apalagi sampai mengharapkan pujian, terkenal dan segala macam. Jangan sampai, karena itu bisa merusak nilai ibadah dari sedekah itu. Bersedekah tidak boleh disertai dengan caci maki. Jadi nanti kalau misalkan kita ketemu dengan pengemis, secara status sosial mereka itu orang-orang yang secara status sosial itu rendah, atau mungkin ada yang mengatakan hina, tetapi jangan sampai kehinaan mereka membuat kita menjadi lepas kendali, mencaci maki mereka. Jaga hati mereka, jangan sampai mereka merasa tersakiti gitu ya. Kita hanya boleh berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harapan kita, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada gambar yang ini agak lucu dan mengandung nilai pelajaran lah. Aku memberi bukan karena kaya, tapi aku tahu rasanya nggak punya. Jadi memberi itu tidak harus menunggu kaya. Sesuatu yang kita punya, sesuatu yang ada pada diri kita, kalau itu sekiranya bisa bermanfaat bagi orang lain, lapangkanlah hati kita untuk bisa berbuat memberikan sesuatu tanpa harus menunggu kaya. Karena sejatinya itu bersedekah itu bukan berarti harta kita atau sesuatu yang kita miliki berkurang. Tidak boleh berpikir 10 dikurangi 1 9 dalam bersedekah. Karena 10 dikurangi 1 jadi 9. Tetapi berpikirlah kalau 10 dikurangi 1 itu jadi 109. Ini sudah janji Allah. Allah akan menggantinya. Berdasarkan hal ini ada sebuah dalil. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-Nya. Dan apa yang kamu infakkan atau apa yang kamu sedekahkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Karena rezeki itu hanyalah milik Allah. Kalau kita bersedekah, itu janji Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Karena Allah lah yang memiliki rezeki yang sang pemberi rezeki itu. Jadi jangan ragu.
Ada hadis juga, setiap kebaikan adalah sedekah, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus sesungguhnya Allah itu Maha Pemurah, mencintai orang yang memiliki sifat pemurah dan mencintai budi pekerti yang bagus. Allah membenci kepada budi pekerti yang baik. Menjadi pegangan kita bahwa senantiasa berbuat baik kepada orang lain, niscaya suatu saat kita akan memetik hasilnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Nanti kalian bisa melakukan tes di link yang sudah saya sediakan. Nanti saya kirim linknya. Dan nanti kalau sudah tatap muka, nanti kalian bisa berkelompok dan saling bercerita tentang hal yang pernah kalian lakukan atau pengalaman kalian tentang sedekah itu. Sharing antar teman dan tanya komentar apa yang teman-teman kalian sampaikan. Demikian dulu video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.